Selamat pagi para pendengar Blessing Morning. Bersyukur hari ini Allah senantiasa memelihara kita. Di sepanjang malam hingga pagi ini kita dapat menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita untuk kita jalani di hari ini. Kita tahu bahwa tanpa Tuhan Yesus Kristus hidup kita akan terasa hampa. Karena itu kita perlu mohon pertolongan dari Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, maka marilah kita mendengarkan uraian firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mengetahui segala sesuatu. Engkau mengetahui masa depan kami, Engkau mengetahui apa yang akan terjadi detik demi detik di depan kami. Karena itu sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami, kegiatan kami mau merendahkan diri, duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan uraian daripada firman-Mu. Tolonglah kami karena kami sangat membutuhkan Dikau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu itu bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, pagi ini saya memberikan satu tema, tahu yang membuat sedih. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang jika Bapak Ibu tahu tentang masa depan? Jawabannya atas pertanyaan ini bisa iya, bisa juga tidak. Kita mengatakan iya jika di masa depan itu peristiwa yang akan terjadi sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kita tidak akan berkata tidak jika kita tahu bahwa di masa depan ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan mengerikan terjadi dan menimpa hidup kita. Tentu pasti kita akan menjawab tidak. Nah, karena itu Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, manusia selalu dihinggapi rasa penasaran. Sehingga manusia itu selalu ingin mencari tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Karena manusia itu adalah manusia yang terbatas, tetapi ada rasa penasaran yang sangat besar di dalam diri manusia untuk mengetahui masa depan. Itu sebabnya tidak jarang jikalau di awal tahun selalu orang banyak mencari tentang apa yang akan terjadi di tahun-tahun ini melalui banyak membaca. Apakah itu membaca astronomi atau membaca sio, tahun-tahun yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi, mereka ingin mengetahuinya. Nah, itulah yang dialami oleh manusia. Tetapi manusia itu adalah manusia yang terbatas. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu tentang masa depan, bahkan masa depan dirinya sendiri hingga kematiannya. Nah,
Alih-alih memberitahukan yang baik tentang masa depan dirinya, Tuhan Yesus malah memberitahukan sesuatu yang buruk tentang dirinya. Alkitab menyatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dia dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, pertanyaannya adalah sejak waktu kapan ya pemberitaan itu diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Yaitu sejak Tuhan Yesus memberitahu bahwa dirinya itu adalah Mesias. Nah, Mesias ini adalah sosok yang dinanti-nantikan orang Yahudi agar mereka bisa lepas dari penjajahan. Bukankah seharusnya ini menjadi kabar bahagia? Tentu ini kabar bahagia, tetapi ada perbedaan perspektif yang dimiliki orang Yahudi dengan Allah. Nah, orang-orang Yahudi berharap bahwa mereka dibebaskan dari penderitaan badani, yaitu dari penjajahan bangsa Romawi yang menjajah pada waktu itu. Tetapi Allah melihat jauh yang lebih mendasar dari apa yang menjadi kebutuhan manusia. Bahkan secara spesifik itu kepada orang-orang Yahudi. Yaitu kebutuhan pembebasan roh dan jiwa dari dosa. Nah, seringkali kita punya perspektif yang berbeda dengan Allah. Kita mengira bahwa apa yang kita pahami lebih baik dari apa yang dipikirkan dan direncanakan Allah dalam hidup manusia. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, pemberitahuan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah berita yang tidak menyenangkan. Tetapi berita itu memiliki manfaat yang bersifat kekal bagi manusia. Sehingga manusia memiliki satu harapan yang besar untuk diselamatkan di akhirat sana. Karena itu ketika manusia sudah memiliki satu pengharapan yang besar, maka marilah kita senantiasa berharap pada pengharapan itu, yaitu kepada Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur untuk pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Jika ia telah rela mengorbankan dirinya dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, maukah kita menerima rahmat-Nya itu dalam hidup kita dari hari ke hari, supaya hidup kita dipimpin dan dituntun oleh anugerah-Nya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau yang mengetahui masa depan seseorang. Engkau juga yang mengetahui tentang kehidupan kami ke depan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Engkau pun dapat memberitahukan tentang kematian-Mu untuk menebus kami dari dosa, untuk menebus kami dari kesalahan-kesalahan kami. Kesalahan bukan yang kami lakukan pada saat ini saja, tetapi kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan di masa lalu dan di masa yang akan datang. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang besar itu, karena Engkau telah rela datang untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, dan biarlah kiranya Engkau terus melanjutkan kebaikan-Mu itu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sudah menebus hidup kami dari dosa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari dirinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan Roh Kudus yang akan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.